Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Amelia Suwilar dengan nomor NPM 0211200078 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang implementasi Knowledge Management System pada PT Bank Mandiri Persero. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, krisis moneter Indonesia yang berlanjut menjadi krisis ekonomi nasional telah memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melakukan restrukturisasi di bidang perbankan. Nah, penerapan knowledge management di perusahaan nampaknya sudah menjadi suatu kebutuhan mendasar pada era globalisasi saat ini. Kemampuan perusahaan mengelola knowledge yang ada merupakan kekuatan yang diperlukan untuk dapat tetap bertahan. Hal ini juga berlaku pada Bank Mandiri. Lalu ada penjelasan mengenai knowledge management system, yaitu merupakan manajemen pengetahuan yang mencakup praktek-praktek atau disiplin yang pilarnya adalah orang, proses, dan teknologi. Nah, tujuan knowledge management itu adalah untuk memulai inisiatif dari satu departemen dan memperluas praktek-praktek tersebut ke seluruh bagian divisi dalam perusahaannya. Nah, ini tuh berguna untuk perusahaan yang berhasil. Nah, salah satu cara membangun knowledge management adalah mengintegrasikan ke dalam budaya perusahaan. Nah, Bank Mandiri telah membuktikan implementasi knowledge management yang baik menyatu dengan budaya perusahaan. Nah, sesungguhnya knowledge management adalah praktek-praktek salah satu aliran dari berbagai aliran pemikiran dan praktek yang berkaitan dengan kesatu, ada intellectual capital dan knowledge worker dalam knowledge economy. Kedua, ada ide tentang learning organization. Yang ketiga, ada berbagai praktek-praktek yang memampukan organisasi. Yang keempat adalah berbagai teknologi yang memampukan organisasi. Lalu di sini ada konsep knowledge management, itu ada tacit knowledge dan explicit knowledge. Nah, perbedaannya apa dari kedua ini? Yaitu tacit knowledge itu pada dasarnya bersifat personal. Nah, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit untuk dikomunikasikan. Jadi ini bentuknya pemahaman terhadap pribadi gitu. Nah, kalau explicit knowledge ini itu bersifat formal dan sistematis. Nah, ini mudah dimengerti untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Lalu ada ketika program-program knowledge management berkaitan erat dengan inisiatif organisasional learning, maka knowledge management boleh jadi berbeda dari organisasional learning dalam hal fokus yang lebih besar pada aset pengetahuan spesifik dan perkembangan serta peningkatan kualitas saluran-saluran tempat mengalirnya pengetahuan. Nah, perlu halnya kita ada pendekatan terhadap knowledge management, yaitu technocentric, organisasional, dan ekologikal. Nah, technocentric itu fokus pada teknologi yang idealnya bagi yang berbagi pengetahuan. Nah, organisasional itu bagaimana tingkat kebutuhan organisasi untuk didesain guna memfasilitasi proses pengetahuan. Nah, organisasi seperti apa yang paling pas dengan proses-proses tersebut. Nah, kalau ekologikal memandang interaksi orang, identitas, pengetahuan, dan faktor lingkungan sebagai sebuah sistem yang kompleks. Lalu sini ada peranan knowledge management di Bank Mandiri. Nah, yaitu dengan mengintegrasikan ke dalam budaya perusahaan. Nah, Bank Mandiri ini telah membuktikan implementasi KM yang baik menyatu dengan budaya perusahaan. Di Bank Mandiri ada sebuah penghargaan bergengsi bernama Mandiri Excellence Award. Nah, kemajuan bagi perusahaan dan berpotensi untuk menciptakan knowledge baru. Nah, budaya belajar adalah salah satu aplikasi dari knowledge management. Kini, knowledge management sudah jadi kebiasaan tentang perkembangan knowledge management di Bank Mandiri. Lalu di sini ada membangun kebiasaan itu butuh waktu dan proses yang tidak singkat. Nah, Learning Center Bank Mandiri menyelenggarakan pelatihan Knowledge Management Awards. Nah, Learning Center Bank Mandiri bergerak dari level manajer, tepatnya kepala seksi, dan mulai bergerak memberikan training ke mereka memakai time flow, yaitu people business process cost. Nah, di situ ide terkumpul dan memunculkan sharing di setiap unit kerja. Itulah langkah awal penerapan knowledge management di Bank Mandiri. Nah, perkembangan manajemen Bank Mandiri yang berbasis knowledge dalam era globalisasi ini dengan adanya
sharing secara terbuka satu sama lain. Nah, agar kegiatan sharing terjadi secara alami dan sukarela, penugasan sharing secara formal pun diminimalisir. Nah, sekarang bentuk sharingnya tuh dimulai pagi hari selama 30 menit sampai 1 jam, kecuali yang sifatnya khusus. Nah, para pengamat knowledge management dari KM Plus Learning Lab menilai penerapan knowledge itu yang baik setidaknya harus mengandung 3 hal, yaitu memiliki tujuan jelas, kedua memiliki rencana kerja yang jelas, dan yang ketiga memiliki aktivitas selaras dengan rencana yang menjabarkan implementasi dari KM program. Nah, budaya sharing di knowledge di Bank Mandiri sudah menjadi budaya bagi setiap karyawannya, sehingga ilmu dapat tersebar dengan cepat dan terarah, yang pada akhirnya hal tersebut dapat membawa perusahaan menjadi perusahaan yang mampu bersaing di era globalisasi. Nah, memiliki karyawan yang memiliki integritas tinggi merupakan aset perusahaan terbesar guna mencapai visi perusahaan. Dalam hal ini adalah visi Bank Mandiri. Nah, knowledge management di Bank Mandiri sudah selaras dengan budaya perusahaan, yaitu excellence, profesional, dan inovatif. Untuk menuju excellence, profesional, dan inovatif, butuh knowledge management. Namun, inti knowledge management adalah implementasinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.